Kematian seseorang karakter dalam anime merupakan salah satu hal yang paling tidak diharapkan oleh penonton. Apalagi jika sang karakter tersebut merupakan karakter favorit di sepanjang cerita. Faktanya banyak dari para kreator yang malah membunuh karakter favorit. Bukan dengan niat jahat, melainkan untuk menciptakan drama yang bisa mempengaruhi penontonnya. Contohnya saja Ace dari One Piece atau Jiraiya dari Naruto yang sengaja dipensiunkan untuk memberikan sang karakter utama karakter development. Tentu saja, setidaknya para sines anime memberikan kematian yang megah, epic dan memorable untuk bikin fans selalu terkenang. Nah, berikut ini adalah 5 kematian dalam anime yang benar-benar keren dan manly banget. Check this out. Edward Newgate. Jika penggemar One Piece disuruh memilih kematian paling epik dalam anime tersebut, hampir semua vote pasti jatuh pada sang Yonko yang satu ini. Edward Newgate adalah salah satu karakter terkuat dalam anime One Piece, yang juga salah satu pemegang gelar Yonko atau Empat Kaisar Laut. Setelah ditangkapnya Ace oleh Angkatan Laut dan akan dieksekusi, Whitebeard bersama armadanya datang ke markas besar Marineford untuk membebaskan sang anak buah. Akhirnya perang besar tak terhindarkan antara Whitebeard dan Angkatan Laut. Kondisi fisik Whitebeard yang sudah tua dan menderita penyakit parah melemahkannya dalam perang tersebut, hingga puncaknya Whitebeard tewas terbunuh oleh kawanan Blackbeard yang ikut campur dalam perang tersebut. Sang Yonko tewas dengan 267 luka dari pedang, 152 peluru di tubuhnya, 46 luka akibat hantaman meriam, dan luka dari pertarungannya melawan para admiral. Dan hebatnya, Whitebeard tidak memiliki luka sedikit pun di punggungnya, menandakan bahwa dia tidak pernah lari dari pertarungan. Whitebeard meninggal dengan berdiri tegak dan kokoh. Kematiannya dihormati oleh kedua belah pihak. Nicholas D. Walford. Walford adalah salah satu karakter rekan Flash yang juga menjadi favorit banyak fans. Tak ayal kematiannya menjelang akhir cerita, Trigun benar-benar memukul hati banyak fans. Apalagi momen terakhirnya masih tetap badass seperti saat dia masih hidup. Nicholas D. Wolfwood adalah seorang prajurit bayaran yang bekerja untuk menghidupi anak-anak terlantar di panti asuhan miliknya. Senjata andalannya yakni Cross Punisher Gun, sebuah senapan unik berbentuk salib yang dilengkapi berbagai senjata multiguna. Singkat cerita, Wolfwood terpaksa melawan mentornya, Chapel, The Evergreen, yang menginginkan kematiannya Flash. Setelah pertempuran hebat antara keduanya, Wolfwood berhasil mengalahkan sang mentor, namun terluka parah. Meski dengan bersimbah darah, Wolfwood tetap memaksa pergi ke gereja, memegang cross miliknya, dan berdoa di depan altar sambil menghisap rokok terakhirnya. Di manganya, kematian Wolfwood berbeda, namun tak kalah epik, di mana dia menghabiskan sisa waktunya sambil minum-minum berdua dengan Flash. Speak Pigil. Sudah jadi rahasia umum jika Cowboy Bebop merupakan anime yang terpengaruh di kisah-kisah western kayak James Bond dan Star Wars. Membuat anime ini benar-benar unik dan terasa universal. Belum lagi karakter utamanya Speak Pigil sangat lovable. Episode terakhir anime ini benar-benar bikin campur aduk penontonnya. Di lain sisi, kematian Speak menjadi penutup yang sempurna untuk kisahnya sebagai makna simbolis bahwa dirinya sudah terbangun dari mimpi yang ia jalani selama ini. Sementara kematiannya sendiri cukup menyakitkan bagi para penonton yang sudah tertarik dengan karakter ini. Di episode terakhir, Speak memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan Vicious, sang musuh bebuyutan. Speak seorang diri menyerang markas sindikat Red Dragon, di mana dia bertarung habis-habisan dengan Vicious.
Pada akhirnya Speak berhasil membunuh mantan rekan kejahatannya tersebut. Tidak ada yang bisa melupakan adegan terakhir saat Speak sudah sekarat menuruni tangga dan disambut oleh anggota Red Dragon yang tersisa. Speak dengan carry-nya melakukan gestur menembak dengan tangannya sembari bilang "bang" sebelum tersungkur. Isaac Netero. Kematian sang ketua asosiasi Hunter dalam anime Hunter x Hunter ini telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Kenapa? Karena berkat pengorbanannya itu, dia berhasil menghentikan raja dari Chimera Ants untuk menguasai dunia. Isaac Netero adalah satu-satunya orang yang cukup kuat untuk menghadapi Murium, si raja Chimera Ants. Setelah kesepakatan duel antara mereka di sebuah tempat yang jauh dari manusia, Netero menunjukkan yang miliknya, 100% type Guanyin Bodhisattva. Meskipun berulang kali mendesak Murium, akhirnya Netero dikalahkan oleh kecepatan dan kekuatan dari sang raja semut. Untungnya Netero punya wild card, yakni Purman Rose, sebuah bom yang tertanam di jantungnya. Netero memicu bom tersebut dengan menusuk jantungnya sendiri dan meledakkan Murium bersamanya. Meskipun berhasil selamat, berkat pengorbanan rekan-rekannya, Murium akhirnya tewas karena racun dari Purman Rose. Satu kata-kata terakhirnya yang benar-benar membuat sang raja ketakutan adalah "jangan remehkan umat manusia". Erwin Smith. Berkat boomingnya anime Attack on Titan pada pertama kali tahun 2012 lalu, nama Erwin Smith perlahan mulai dikenal luas khususnya untuk para pecinta anime. Sang komandan dari Scouting Legion ini mencuri hati penonton berkat kecerdikan dan karismanya yang luar biasa. Sayangnya di season ketiga anime ini yang baru tayang pada tahun lalu, Erwin harus berkorban demi kelangsungan hidup umat manusia. Setelah memimpin pasukannya dalam misi merebut kembali dinding Maria dari genggaman Titan, Erwin harus berhadapan dengan 3 Titan Shifter. Zack adalah shifter dari Beast Titan yang memimpin mereka. Setelah didesak oleh serangan beruntun Zack, Erwin memimpin pasukannya yang tersisa untuk menerjang maju melewati serangan batu dari Zack untuk memberi celah bagi Levi untuk mengalahkan Zack. Dengan karismanya, Erwin berhasil meyakinkan para prajuritnya yang telah kehilangan semangat juang untuk melakukan serangan bunuh diri tersebut. Pada akhirnya, Erwin terkena lemparan batu dari Zack dan tumbang bersama seluruh pasukannya. Namun, aksinya memberikan celah bagi Levi untuk mengalahkan Zack dan memutar balik keadaan. Dari karakter-karakter tersebut, semuanya memiliki satu kesamaan, yakni mereka mati memperjuangkan keyakinan mereka. Sebuah keyakinan yang patut diperjuangkan sampai mati. Apakah kamu juga punya sesuatu yang berani untuk kamu lindungi dan perjuangkan sampai titik dari penghabisan? Komen di bawah ya.